Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kelahiran sang pemimpin para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok tokoh dan pemimpin wali yang lahir di akhir abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada 1 Ramadan 1077 Masehi di Iran yang dulu bernama Persia. Sesuai dengan namanya, daerah yang menjadi tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama Gilan ataupun Jilan, yang lokasinya berada di sebelah selatan Laut Kaspia yang sekarang masuk Provinsi Mazandaran. Dalam perkembangannya, Jilan ataupun Gilan kemudian menjadi provinsi sendiri. Sebagai provinsi, Jilan berada di bagian utara Iran dengan Rash sebagai ibu kotanya. Abad 11 Masehi ini dalam konteks sejarah peradaban Islam merupakan masa-masa keemasan Islam. Karenanya tidak salah kalau Muhibbuddin menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan anak kandung era pencerahan Islam, karena beliau memang lahir dan tumbuh berkembang ketika peradaban Islam sedang menggeliat maju. Namun akibat serangan Mongol pada akhir abad ke-13, kejayaan Islam termasuk yang ada di tanah Persia dan Baghdad hancur lebur dan luluh lantak. Seluruh capaian kemajuan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam yang dibangun selama berabad-abad oleh umat Islam hancur oleh serangan kaum barbar tersebut. Secara genealogis, nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abdul Qadir bin Abi Salih bin Jangki Dausat bin Abi Abdullah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani. Dilihat dari garis keturunan ini, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung hingga Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui ayahnya sepanjang 14 generasi, sedangkan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Dalam hal ini, Said Abdurrahman Jami' memberikan komentarnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Al-Ghawsat Al-A'zam. Beliau mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Jadi dari sisi ayah, silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan. Sementara dari sisi ibu, nasabnya sambung ke Rasulullah melalui anak Sayyidina Ali yang bernama Husain. Karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai dua garis yang kuat untuk bisa sambung ke Rasulullah. Sebab baik dari ayah maupun dari ibunya semuanya bersambung ke Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali dan Fatimah. Beliau tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin wali yang namanya masyhur hingga hari ini. Di dunia Islam, nama beliau sudah tak asing lagi, terutama bagi mereka yang mengikuti tasawuf atau tarekat. Di dalam tawassul pasti tidak pernah mengabaikan nama besar Syekh Abdul Qadir. Dalam hal kemasyhurannya sebagai tokoh wali, Al-Jabai berkata bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata kepadanya, "Tidur dan bangunku sudah diatur. Pada suatu saat dalam dadaku timbul keinginan yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara. Dan ketika berbicara, aku tidak dapat menghentikannya. Pada saat itu ada 2 atau 3 orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian mereka yang mengabarkan apa yang aku ucapkan kepada orang-orang. Dan mereka pun berduyun-duyun mendatangiku di Masjid Bab Al-Habah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari dengan membawa lilin dan obor hingga memenuhi tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar kota dan ditempatkan di sebuah musalla. Namun orang-orang tetap datang kepada aku dengan mengendarai kuda, unta, bahkan keledai, dan menempati tempat di sekelilingku. Saat itu hadir sekitar 70 orang para wali radhiyallahu anhum. Sementara itu, dalam beberapa manuskrip juga didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyatakan, "Sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang. Aku pun ke Baghdad dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itulah aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya," kata suara tersebut, "mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku ataupun keyakinanku? Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu," jawab suara itu akhirnya.
Dalam kisahnya juga dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani konon membuat 70 perjanjian dengan Allah. Di antara perjanjian itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berani menentang beliau dan tidak ada seorang pun santrinya yang meninggal kecuali dalam keadaan bertaubat. Setelah itu beliau kembali ke Baghdad dan mulai berdakwah. Saat itulah namanya langsung terkenal di berbagai penjuru kota Baghdad. Ketika beliau sudah dikenal sebagai wali, maka banyak orang yang berbondong-bondong sebagai muridnya. Banyak santrinya yang kemudian menjadi ulama terkenal seperti Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairul Anam. Syekh Qudamah penyusun kitab fikih terkenal yaitu Al-Mughni. Imam Ibnu Rajab dalam sebuah kesaksiannya juga berkata, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah. Selain dikenal dengan karamahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal mempunyai banyak karya. Karya-karya beliau merupakan refleksi dari pemikirannya. Di antara karyanya yang banyak terkenal adalah seputar tasawuf. Namun sebahagian ulama besar yang ilmunya sangat luas, beliau mempunyai banyak karya di bidang lain, termasuk di bidang tafsir, bahasa, dan fikih. Di antara karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal adalah Tafsir Al-Jilani, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Futhul Ghaib, Al-Fat Ar-Rabbani, Jala' Al-Khawatir, Sir Al-Asrar, Asrar Al-Asrar, Malfuzat, Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Salawat wal Aurat, Yawaqitul Hikam, Jala Al-Khotir, Amrul Muhkam, Usul As-Saba, dan Mukhtasar Ulumuddin. Para santrinya begitu melimpah saat menghadiri majelis pengajiannya yang ada di Baghdad. Bahkan di antara mereka juga mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelisnya. Dalam pengajiannya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan beragam masalah keagamaan, termasuk menyangkut persoalan-persoalan tauhid dan tasawuf, seperti sifat, takdir, dan lainnya. Beliau berpegang pada sunnah dan secara tegas membantah dan melawan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Selain para santrinya, para ulama juga banyak yang memberikan komentar mengenai keagungan dan kealiman beliau, baik komentar-komentar yang positif maupun agak miring. Syekh Junaid Al-Baghdadi misalnya, yang hidup 200 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir. Meski saat itu Syekh Abdul Qadir belum dilahirkan, Al-Baghdadi telah meramalkan akan kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi yang bertafakur tiba-tiba dalam keadaan antara sadar dan tidak, beliau berkata, "Kakinya ada di atas pundakku. Kakinya ada di atas pundakku." Setelah ia tenang kembali, murid-muridnya menanyakan apa maksud ucapan beliau itu. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, "Aku diberitahukan bahwa kelak akan lahir seorang wali besar. Namanya adalah Abdul Qadir yang bergelar Muhyiddin. Dan pada saatnya kelak, atas kehendak Allah, ia akan mengatakan, 'Kakiku ada di atas pundak para wali.'" Syekh Abu Bakar Ibnu Hawara juga hidup sebelum masa Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka di Baghdad. Konon saat beliau sedang mengajar di majelis ta'limnya, beliau berkata, ada 8 pilar agama, yaitu autad di Baghdad. Mereka itu adalah Syekh Ma'ruf Al-Kharki, yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, yang ketiga Syekh Bisri Al-Hafi, yang keempat Syekh Mansur Ibnu Amar, yang kelima Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang keenam Syekh Siri As-Sakoti, yang ketujuh Syekh Abdullah At-Tasuri, dan yang kedelapan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika mendengar hal itu, seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad Asy-Syambaki bertanya, "Kami telah mendengar ketujuh nama itu, tapi yang kedelapan kami belum mendengarnya. Siapakah